Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi, melalui Yesus Kristus Putramu yang terkasih, karena Engkau telah melindungi kami malam tadi dari segala bahaya dan malapetaka. Kami mohon kiranya Engkau sudi menjaga kami hari ini juga dari dosa dan segala kejahatan, sehingga segala perbuatan dan hidup kami berkenan kepadamu. Sebab ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami, tubuh dan jiwa kami, serta segala sesuatu yang ada pada kami. Biarlah malaikat-Mu yang kudus menyertai kami, agar kuasa jahat tidak berkuasa atas kami. Amin. Kita bernyanyi. Sian sude parulian harga, sadahu butuh tiap toto. Yesus Tuhanku artana harga, nama ngatasi sudena ato. Takut Tuhan mutung tiap hatana, sai pangasahan mabagabagana. Jemaat yang terkasih, renungan kita pagi hari ini bertopik Allah memberi hikmat bagi yang dengan rendah hati meminta kepadanya. Ayat renungan kita diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12. Pernahkah saudara terpukau mendengar seseorang berbicara karena ucapannya tidak hanya dilandasi pengetahuan, tetapi juga dengan hati dan kebijaksanaan? Itulah hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dengan bijaksana yang tidak hanya berasal dari akal, tetapi juga dari hati yang penuh empati. Jemaat sekalian, Raja Salomo mendapat kesempatan untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Ia meminta hikmat karena ia sadar akan keterbatasannya untuk memimpin bangsa Israel. Ayat renungan kita adalah jawaban Allah atas permintaan itu. Apa yang dapat kita maknai dari jawaban Allah itu? Pertama, Tuhan memberikan hikmat pada mereka yang dengan rendah hati dan bergantung kepadanya meminta kepada Allah. Raja Salomo yang sadar akan keterbatasannya dalam memimpin umat Tuhan meminta hikmat, bukan keuntungan pribadi. Kedua, hikmat adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia. Ini diakui Raja Salomo dalam Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ketiga, tujuan hikmat adalah untuk melayani. Raja Salomo meminta hikmat untuk memerintah umat Tuhan dengan adil.
Ini menunjukkan bahwa hikmat itu untuk melayani orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi. Keempat, Tuhan itu maha murah. Tuhan ternyata tidak hanya memberikan apa yang Salomo minta, tetapi juga menambahkan berkat lain yang tidak diminta. Kemurahan Tuhan melimpah dan seringkali melebihi apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, sayangnya meskipun diberi hikmat luar biasa, Raja Salomo tetap manusia berdosa yang gagal memenuhi standar kesempurnaan Allah. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja 11. Ini menegaskan bahwa tidak ada manusia, bahkan Raja Salomo sekalipun, yang paling berhikmat, yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri atau orang lain dari dosa. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Kristuslah hikmat sejati bagi kita umat percaya. Sebagai Allah dan manusia, Kristus memiliki hikmat yang sempurna dan tidak bercacat. Kristus sebagai hikmat sejati tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Dia tetap setia dan taat kepada kehendak Bapa. Bahkan hingga kematian di kayu salib. Sebagai hikmat sejati, Kristus membawa keselamatan kekal bagi umat manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Dia memberikan kebenaran, kekudusan dan penebusan kepada setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, baiklah kita semua dengan kerendahan hati meminta dan menerima hikmat sejati dari Allah untuk menguasai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sadar kami adalah orang berdosa dan tidak dapat hidup mengikuti standar kekudusan-Mu. Berilah kami hikmat sejati, yaitu Kristus sendiri, hidup dalam hati kami, sehingga kami memperoleh kebenaran, kekudusan, dan penebusan-Nya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.